Selamat pagi buat kita seluruhnya. Topik kita pada pagi hari ini yaitu tentang nilai maksimum dan minimum dari fungsi Y sama dengan fx sama dengan A kali cos X tambah B kali sin X. Kita telah membahas bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan K kali cos X kurang alfa dalam kurung, di mana K sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dan tanggen alfa sama dengan B per A. Dengan demikian, fungsi Y sama dengan A cos X tambah B sin X menjadi Y sama dengan K kali cos X kurang alfa dalam kurung, di mana K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat dan tanggen alfa sama dengan B per A. Karena nilai kosinus berkisar dari min 1 sampai 1, atau cos X kurang alfa dalam kurung terletak antara min 1 dan 1, maka nilai maksimum dan minimum dari fungsi Y sama dengan A cos X tambah B sin X adalah 1. Y maksimum sama dengan K, sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat, untuk X sama dengan alfa tambah N kali 360. 2. Y minimum sama dengan min K, atau sama dengan min akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, untuk X sama dengan 180 tambah alfa dalam kurung tambah kurang N kali 360, di mana N elemen bilangan bulat. Baik, contoh soal. Pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum dari yang pertama, satu-satu. Fx sama dengan 3 kali cos X tambah 4 kali sin X. 1.2. Fx sama dengan 2 kali dalam kurung 1 kurang sin X kali cos X tutup kurung. 1.3. Fx sama dengan 16 per 15 sin X kurang 8 kali cos X tambah 25. Ya, jawaban yang pertama, satu-satu. Fx sama dengan 3 cos X kurang 4 sin X. Oke, A-nya 3, B-nya min 4, K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti kita cari K-nya, berarti 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Berarti K sama dengan akar 9 tambah 16 sama dengan akar 25, K 55. Jadi bentuk ini kita ubah dalam bentuk K cos X kurang alfa, berarti Fx sama dengan K kali cos X kurang alfa, berarti K-nya 5. Fx sama dengan 5 kali cos X kurang alfa. Jadi tadi nilai cos ini maksimum 1, berarti Fx maksimum sama dengan 5 kali 1, berarti 5. Cos bernilai minimum min 1, berarti Fx minimum sama dengan 5 kali min 1, berarti min 5. Itulah jawaban nomor 1. 1.2. Fx sama dengan 2 kali dalam kurung 1 kurang sin X kali cos X tutup kurung. Kita selesaikan dulu ya. Sama dengan kita kalikan ke dalam. 2 kurang 2 kali sin X kali cos X. Lalu kita ganti nih. Fx sama dengan 2 kurang 2 sin X cos X itu adalah rumus dari sin 2X. Berarti soal ini berubah menjadi Fx sama dengan 2 kurang sin 2X. Nah, sekarang kita tinjau nilai sin 2X ini. Jadi sin juga bernilai maksimum 1, minimum min 1. Oke, kita tinjau nilai sin 2x, yaitu sin 2x sama dengan 1. Berarti ini bernilai 1. Maka Fx sama dengan 2 kurang 1, 1. Kalau ini bernilai 0, sin 2x sama dengan 0. Berarti Fx sama dengan 2 kurang 0 sama dengan 2. Lalu kita tinjau sin 2x itu sama dengan min 1. Berarti Fx sama dengan 2 kurang 1. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Kita lihatlah 1, 2, 3. Maka Fx maksimum bernilai 3, Fx minimum bernilai 1. Itulah jawaban 1.2. Sekarang soal 1.3. Kita lihat soalnya. Fx sama dengan 16 per 15 kali sin X kurang 8 kali cos X tambah 25. Ada ini pembilang, ini penyebutkan. Nah, kita tinjau untuk penyebutnya. A15, B-8. Jadi K akar dari
15 kuadrat tambah min 8 kuadrat. Berarti K sama dengan akar 225 tambah 24. Berarti akar 289. K sama dengan 17. Berarti soal ini menjadi fx sama dengan 16 per 17 kali cos X kurang alfa dalam kurung tambah 25. Kita tinjau nilai penyebutnya ini kan. Kita tinjau nilai penyebutnya ini. Berarti 17 cos X kurang alfa dalam kurung tambah 25. Cos bernilai 1. Berarti 17 kali 1 tambah 25. Berarti 42. Lalu kita tinjau ini bernilai 0. Berarti 17 kali cos X kurang alfa tambah 25. Berarti 17 kali 0 tambah 25. Berarti sama dengan 25. Kita tinjau lagi nih bernilai min 1. Berarti 17 kali min 1 tambah 25. Min 17 tambah 25 sama dengan 8. Jadi ini tadi 42, 25, 8 nilai penyebutnya kan. Maka kita substitusilah. Fx sama dengan 16 per 42. Itu yang pertama. Fx sama dengan 16 per 25. Yang ketiga, Fx sama dengan 16 per 8 sama dengan 2. Jadi dari ketiga ini, maka dapatlah harga maksimum Fx maksimum sama dengan 2. Lalu dapatlah Fx minimum 16 per 42. Ya. Baik, untuk contoh kedua kita selesaikan bersama-sama. Tentukan nilai X pada interval dari 0 sampai 360 derajat yang membuat Fx sama dengan cos 2x tambah akar 3 kali sin 2x mempunyai nilai Fx yang pertama minimum min 2, maksimum 2. Oke, jadi fungsinya kan Fx sama dengan cos 2x tambah akar 3 sin 2x. Berarti A-nya 1, B-nya akar 3. Berarti K sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah akar 3 kuadrat. Berarti akar dari 1 tambah 3. K sama dengan akar 4, 2. Oke, kita cari alfanya. Tangen alfa B per A. Ya, karena sin kan tangen sin per cos. Berarti akar 3 per 1. Akar 3. Karena A lebih besar dari 0, B lebih besar 0, maka alfa di kuadran pertama. Berarti tangen alfa sama dengan tangen 60. Berarti alfanya 60 derajat. Jadi soal Fx sama dengan cos 2x tambah akar 3 sin 2x berubah menjadi K kali cos buka kurung 2x kurang alfa. Berarti K-nya 2 kali cos 2x. Itu kan kurang 60. Nah, inilah soal yang kita ubah tadi. Nah, lalu katanya pertama minimum sama dengan min 2. Berarti cos 2x kurang 60 ini supaya ini minimum berarti ini min 1, bernilai min 1 kan? Jadi berarti ini bernilai min 1. Ini 2. Berarti supaya negatif, supaya minimum 2 kali min 1, min 2. Berarti cos 2x kurang 60 sama dengan min 1. Berarti cos 2x kurang 60. Cos berapa min 1? Cos 180. Maka kita carilah X-nya. 2x kurang 60 sama dengan 180 tambah N kali 360. Berarti 2x. Berarti 180 tambah 60, 240 tambah N kali 360. Kita bagi 2, 120
tambah N kali 180. Nah, kita gantilah N-nya. N-nya kita gantikan. Nah, berarti kalau N-nya negatif, karena diminta tarik di atas dari 0 sampai 360. Kalau negatif tidak memenuhi kan. Kalau N-nya lah 0, berarti X 120 derajat memenuhi. Kalau N-nya 1, N-nya 1. Kita hitung X. Berarti 120 tambah 180. Berarti 300 derajat. Memenuhi kan? Kalau N-nya 2, tidak lagi. Lalu masuk lagi kita ke rumus yang kedua. Kan itu kan, kalau tadi kan min 1. Berarti masuklah kita yang pembuat maksimum. Kan dia kan, ini bernilai min 1 tadi kan 180. Masuklah kita yang kedua. Maksimum. Katanya 2. Berarti supaya maksimum cos 2x kurang 60 itu haruslah bernilai 1. Maka cos 2x kurang 60 sama dengan 1. Berarti cos 2x kurang 60, ini cos berapa? Bernilai 1. Berarti cos 0. Maka masuklah kita ini kan 2x kurang 60 sama dengan 0 kan, tambah N kali 360. 2x sama dengan 60 tambah N kali 360. Kita bagi 2. X 30 tambah N kali 160. Maka konsepnya sama. Kalau N-nya negatif, tidak memenuhi. N-nya 0. Berarti X 30 derajat. Memenuhi. N-nya 1. Berarti 30 tambah 180. Berarti 210. Memenuhi. Kalau N-nya 2, tidak lagi kan? Maka kita susunlah himpunan penyelesaian. Mulai dari sini pertama. Jadi kalau kita urutkan, berarti 30 derajat. Mulai terkecil ya, 120 derajat. Ini ya. Lalu 210 derajat. Lalu 300 derajat. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Oke? Baik, untuk melanjutkan pembahasan soal contoh nomor 2 tadi, ada yang kurang ya. Di awal kan rumus untuk cos. Rumus untuk cos X sama dengan cos alpha. Ada 2 kan? Yang pertama X1 alpha tambah N kali 360. X2 min alpha tambah N kali 360. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Nah, rumus yang kedua ini belum kita tentukan untuk bagian A dan B. Nah, jadi untuk bagian A ya, X2-nya sama dengan min alpha tambah N kali 360. Berarti tadi kan cos kan 2X kurang 60 kan sama dengan cos 180. Berarti untuk X2, 2X kurang 60 min alpha min 180 tambah N kali 360. Ini tadi yang kurang gitu. Yang kita cari kan masih positif. Nah, berarti 2X sama dengan min 180 tambah 60 min 120 tambah N kali 360. Kita bagi 2. Berarti X min 60 tambah N kali 3 kali 180. Oke, kalau N-nya 0, negatif tidak ini. N-nya 1, berarti X2, gitu kan? Min 60 tambah 180, 120 derajat, memenuhi. Kalau N-nya 2, berarti X2 min 60 tambah
360, 300 derajat memenuhi. Kalau N-nya 3, tidak lagi kan? Nah, inilah sebagai tambahan. Nah, bagian B-nya juga kan, masih yang pertama kita buatkan itu kan, berarti X2 min alfa tambah N kali 360. Kan tadi kan, cos 2X kurang 60 sama dengan cos 0. Ini tadi kan, berarti 2X kurang 60 tambah, berarti untuk negatifnya kan, min 0 tambah N kali 360. 2X sama dengan, kita pindahkanlah kan, 60 tambah N kali 360. Kita bagi 2. Itu kan, berarti X2 30 tambah 180. Kalau N-nya negatif, kali N ya, berarti tidak memenuhi. Kalau N-nya 0, berarti X2-nya 30 derajat. Kan? Berarti memenuhi. Kalau N-nya 1, berarti X2 30 tambah 180, berarti 210 derajat. Memenuhi. Kalau N-nya 2, tidak lagi. Berarti, kalau kita lihat, pada bagian yang kedua ini, 120, 300, 30, dan 210, berarti sama dengan bagian X1 yang pertama tadi. Maka himpunan penyelesaiannya tetap. Jadi kebetulan sama ya. Berarti 30 derajat, 120 derajat, 210 derajat, dan 300 derajat. Inilah jawaban akhir kebetulan sama dari rumus X1 dan X2. Baik, untuk memantapkan materi kita, Bapak berikan kepada Anda semua soal latihan dari buku paket SPS yang pertama halaman 73, bagian A nomor 1 sampai dengan 3. Nomor 2, halaman 73 juga, bagian B nomor 1 sampai dengan 4. Terima kasih.